Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila dari Universitas Esa Unggul dengan NIM 20.280.3023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan Islam. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah istilah yang menunjuk dari segala hasil karya manusia yang berkaitan dengan pengungkapan bentuk. Kebudayaan merupakan wadah tempat di mana hakikat manusia memperkembangkan dirinya. Antara hakikat manusia dengan pengembangan diri tersebut terjalin sebuah hubungan korelasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan lahir dari akal budi, jiwa atau hati nurani manusia. Bentuk kebudayaan tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang diyakini, yang dirasa, dan yang diharapkan memberikan kebaikan dalam kehidupan. Menurut Musya Asri, pengelompokan kebudayaan berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, pendekatan deskriptif. Menekankan pada sejumlah isi yang terkandung di dalamnya. Kedua, pendekatan historis. Menekankan kepada warisan sosial dan tradisi kebudayaan. Ketiga, pendekatan normatif. Kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang keempat, pendekatan psikologis, terdiri atas semua kelangsungan proses belajar suatu masyarakat. Konsep kebudayaan Islam. Dalam ajaran Islam, aktivitas kehidupan manusia dibentuk oleh akal budi nurani yang harus dibimbing oleh wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu akan keterbatasan manusia menurunkan wahyu sebagai pembimbing arah olah akal budi nurani manusia tersebut agar berkembang dan melahirkan kebudayaan atau peradaban yang bertentangan dengan nilai-nilai universalitas kemanusiaan dan dianggap menguntungkan sekelompok masyarakat tertentu tetapi merugikan sekelompok masyarakat lainnya. Wahyu Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi bentuk dan pembimbing serta menjaga nilai-nilai universalitas kemanusiaan tersebut, sekalipun memberikan toleransi perwujudan kebudayaan atau peradaban khusus, sehingga kebudayaan atau peradaban tersebut berkembang dalam jalur yang benar dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri maupun makhluk Allah pada umumnya. Dalil Al-Quran tentang kebudayaan Islam terdapat pada surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqna minha zawjaha wa basya minhuma rija'al katsiran wa nisa'an wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham innallaha kanu 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakannya namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan perialah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Perkembangan kebudayaan Islam. Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar disampaikan kepada seluruh umat manusia dan menjadi petunjuk kebenaran bagi umat manusia sampai akhir masa. Perkembangan kebudayaan Islam yang paling menonjol dalam sejarah umat Islam adalah budaya intelektual Islam. Sejak abad pertama, perkembangan Islam abad ke-7 Masehi telah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang melahirkan sistem berpikir atau metode berijtihad dalam disiplin ilmu, tentu yang dikenal dengan istilah mazhab. Para ilmuwan muslim tersebut diantaranya yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tokoh ilmuwan Islam dan keahliannya. Yang pertama ada Ibnu Sina, dikenal dalam bidang sains dan juga pengobatan. Kedua, Al-Farabi dikenal dalam menguasai 89 bahasa dan guru besar muslim dalam bidang fikih, filsafat, kedokteran, musik, dan puisi. Dan yang ketiga, Imam Al-Ghazali dikenal dalam kancah filsafat dan tasawuf
dan semasa hidup beliau sangat aktif menulis di antara karyanya yaitu buku berjudul Iyahumul Muddin. Nilai-nilai kebudayaan Islam. Bentuk kebudayaan dan peradaban yang sangat penting dan memperoleh perhatian besar dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan masyarakat akademis, masyarakat intelektual yang mendorong lahirnya pemikiran intelektual muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pengabdian dan kebenaran ilahi. Kedua, berpikir kritis dan inovatif. Ketiga, bekerja keras. Keempat, bersikap terbuka. Kelima, jujur. Keenam, adil. Kedelapan, tanggung jawab. Kesembilan, ikhlas. Kesepuluh, disiplin. Sejarah kebudayaan Islam. Adapun manusia yang bersejarah dalam perkembangan kebudayaan Islam disebut dengan sebutan Khalifur Rasyidin atau penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khalifur Rasyidin adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Prestasi Khalifur Rasyidin. Yang pertama, prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan beberapa usaha dan mencapai prestasi sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan sosial. Kedua, kodifikasi Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Kedua, prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar memiliki kepribadian yang sangat kuat dan tegas memperjuangkan kebenaran. Maka dari itu, masyarakat menggelarinya dengan Al-Farukum, yang artinya dengan tegas membedakan yang benar dan yang salah. Jasa Umar bin Khattab sewaktu menjadi khalifah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Dua, menata administrasi dan keuangan pemerintah. Dan yang ketiga, penetapan kalender Hijriyah. 3. Prestasi kepemimpinan Utsman bin Affan. Sejak muda, Utsman dikenal sebagai seorang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang terpuji. Ia membeli sumur Raimah untuk menjadikan sumur umum. Banyak amal kebajikan sehingga masyarakat menggelarinya dengan Gainun Syakir atau orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasa Utsman bin Affan sewaktu menjadi khalifah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran. Kedua, renovasi Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. 4. Prestasi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Hal ini sangat membantu mengarah sifat baik yang sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib mempunyai gelar Singa Allah. Jasa Ali bin Abi Thalib sewaktu menjadi khalifah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggantikan pejabat yang kurang cakap. Kedua, membenahi keuangan negara atau baitul mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Keempat, bidang pembangunan. Yang kelima, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sejarah perkembangan kebudayaan Islam telah melalui tahap proses yang sangat amat panjang, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sampai pada zaman modern seperti saat ini atau globalisasi. Banyak perubahan yang terjadi pada perkembangan budaya Islam pada modern ini. Seperti diantaranya yaitu arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam segi ilmu pengetahuan, sama memberikan sebuah arti penting untuk kehidupan seterusnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.